Oke, halo semuanya. Jadi hari ini, aku mau menceritakan tentang sebuah film horor yang bercerita tentang sebuah sekte aliran sesat yang mengorbankan salah satu perempuan untuk melakukan ritual perkawinan iblis. Nah, jadi ceritanya di awal film, ada seorang perempuan bernama Gloria yang sedang dijadikan tumbal untuk menjalankan sebuah ritual pemanggilan iblis. Yang tiba-tiba saja mereka semua melakukan aksi bunuh diri. Namun ternyata, hal itu hanya mimpi dari Gloria saja. Lalu kemudian adegan berpindah kepada Gloria bersama dengan ibunya, yang bernama Ruth, yang sedang mengobrol tentang masalah yang dimiliki oleh Gloria. Karena ternyata Gloria selalu bermimpi buruk, sehingga sang ibu menyuruh anaknya itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif di luar rumah. Yang ternyata beberapa hari ini, Gloria bersama dengan pacarnya yang bernama Joan selalu mengikuti acara perkumpulan untuk menceritakan masalah mereka satu sama lain. Tapi di sini ada yang cukup aneh, yaitu di saat Joan berkata kepada mereka semua bahwa untuk jangan menunggu pertolongan Tuhan. Karena menurutnya, Tuhan juga tidak menolongnya di saat Joan sedang dipukuli oleh ayahnya sewaktu kecil. Tentu saja mendengar hal itu, ketua acara tersebut mengusir Joan dari sana. Dan di saat mereka berdua sedang bekerja di sebuah restoran, Joan berkata kepada Gloria bahwa mereka berdua tidak perlu lagi datang ke acara itu. Sampai pada akhirnya Gloria menginap di rumahnya Joan, di mana di sana Joan memberikan sebuah kado anniversary mereka, yang tentu saja hal itu membuat Gloria senang. Tapi ternyata di saat Gloria mau pulang dari sana, tiba-tiba saja Gloria diculik oleh seseorang. Hingga pada keesokan harinya ternyata Gloria dibawa ke sebuah rumah di tengah hutan. Gloria kemudian kembali lagi mengingat kejadian masa lalunya. Tapi entah kenapa semua ikatannya sudah terlepas. Yang tentu saja hal itu membuat Gloria segera pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian, Gloria terbangun dari mimpinya. Dan ternyata orang yang menculiknya itu adalah seorang pria bernama Thomas, yang juga merupakan seorang anggota sekte 5 tahun yang lalu. Thomas kemudian berkata bahwa pada besok pagi akan dimulai kembali ritual yang sama seperti apa yang diimpikan oleh Gloria selama ini. Tapi Thomas berjanji bahwa dirinya akan menyelamatkan Gloria dari ritual tersebut. Mendengar perkataan itu, Gloria tentu saja tidak percaya dengan Thomas. Sementara itu di tempat lain, Joan menyadari bahwa pacarnya itu tidak bisa dihubungi, sehingga dirinya menghubungi ibunya Gloria. Namun sayang, dia juga belum melihat anaknya itu sedari kemarin. Yang ternyata beruntungnya Gloria sempat melakukan pesan suara kepada ibunya. Yang tentu saja ibunya Gloria pun kemudian melaporkan hal itu kepada petugas kepolisian. Lalu adegan berpindah kembali kepada Gloria, yang sedang menanyakan alasan kenapa dirinya yang dipilih sebagai tumbal dari ritual tersebut. Tapi ternyata Thomas tidak tahu alasannya kenapa, karena ternyata Thomas hanya mengikuti arahan dari orang tuanya saja. Thomas juga berkata bahwa sebenarnya dia masih ragu-ragu dengan agama yang dianut oleh mereka semua. Namun di saat dirinya melihat bahwa ada pengorbanan manusia, hal itu membuat Thomas semakin yakin bahwa dirinya harus segera pergi dari sana. Dan di saat mereka semua mengorbankan diri, ternyata Thomas berpura-pura seolah ia telah mati. Dan setelah itu Thomas segera pergi dari sana sambil melepaskan ikatan Gloria. Tapi tiba-tiba saja Gloria mengeluarkan begitu banyak sekali darah dari mulutnya, dan juga kondisi tubuhnya yang semakin memburuk, yang membuat mereka berdua kebingungan tentang hal itu.
Sementara itu Joan ternyata sudah membagikan selembaran kertas kepada beberapa orang untuk mencari Gloria. Lalu beberapa saat kemudian, Gloria kembali lagi diteror oleh pengikut sekte tersebut. Yang tentu saja hal itu membuat Gloria ketakutan. Tapi ternyata itu hanya mimpi buruknya saja. Joan yang sedang menyebarkan selembaran pun tiba-tiba saja dihubungi oleh ibunya Gloria untuk segera datang ke rumahnya. Dan ternyata setelah sesampainya di sana, petugas kepolisian dan juga ibunya Gloria mencurigai kalau Joan adalah orang yang menculik Gloria. Hal itu tentu saja membuat Joan segera dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Tapi ternyata Joan malah menyerang petugas itu. Dan juga ibu dari pacarnya sendiri. Siapa sebenarnya si Joan ini? Kenapa dia dengan tega melakukan pembunuhan kalau bukan dia pelakunya? Lalu beberapa saat kemudian, di saat Gloria kembali lagi merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya, Thomas menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya pada malam itu. Yang ternyata ritual tersebut untuk memanggil iblis jahat yang bernama Abaddon. Dan mungkin saja Gloria dikorbankan untuk melakukan perkawinan dengan Abaddon sebelumnya. Tapi tentu saja Thomas akan menggagalkan rencana itu. Karena jika ritual belum dilakukan sebelum matahari terbit, maka otomatis pemanggilan iblis pun gagal. Dan juga Thomas bukan satu-satunya orang yang selamat dari kejadian ritual sebelumnya. Yang ternyata, Joan adalah salah satu dari mereka semua. Joan kemudian meminta maaf kepada iblis Abaddon karena tidak bisa menjaga calon istri dari iblis tersebut. Yang sehingga Joan pun mencambuk dirinya sendiri untuk menebus kesalahannya. Yang ternyata luka yang selama ini berada di punggung Joan bukan disebabkan oleh penyiksaan dari orang tuanya, melainkan itu semua atas perbuatannya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian, Joan menemui salah satu temannya, dan di sana ia bertemu dengan salah satu saksi mata yang melihat Joan diculik oleh seseorang. Di mana di sana pria itu menjelaskan bahwa penculik itu mempunyai bekas luka bakar di sebagian wajahnya dan juga mengendarai sebuah mobil krem yang melaju ke arah timur. Mendengar hal itu tentu saja Joan tahu siapa pelakunya. Sehingga dia bersama dengan temannya memutuskan untuk pergi ke sana, ke tempat di mana Joan pernah bermain saat masih kecil. Keadaan tubuh Gloria pun semakin buruk dari sebelumnya. Dikarenakan sekarang Thomas menyadari bahwa tiba-tiba saja punggung Gloria mengalami luka-luka. Yang ternyata hal itu mengingatkan Thomas dengan gambaran dari iblis jahat yang bernama Abaddon. Hal itu tentu saja membuat Thomas berpikir bahwa sepertinya cepat atau lambat Gloria akan menjadi iblis Abaddon sepenuhnya. Sehingga dirinya pun memindahkan Gloria ke tempat tidurnya. Tapi di sini di saat Thomas mendengar bahwa Gloria merindukan pacarnya itu yang bernama Joan, sontak saja Thomas menyuruh Gloria untuk menjauhi perempuan itu. Karena ternyata mimpi buruk yang dialami Gloria selama ini, semua itu adalah perbuatan dari Joan. Hal itu tentu saja membuat Gloria tidak percaya dengan perkataan Thomas. Tapi di sini Thomas kembali lagi berkata bahwa Joan pernah menyiksa Thomas karena dirinya tidak percaya dengan iblis itu. Dan ternyata Thomas dan juga Joan merupakan seorang saudara kandung. Apalagi ternyata Joan bukanlah nama yang sebenarnya, melainkan nama asli dari Joan adalah Gwen. Sehingga pada akhirnya, Gloria pun percaya dengan hal itu dan tak menyangka bahwa orang yang dicintainya adalah orang yang begitu jahat. Lalu beberapa saat kemudian, Thomas menyadari ada sesuatu yang bergerak di luar sana. Yang tentu saja hal itu membuat Thomas pergi memeriksa keadaan
Tapi di saat itulah, tiba-tiba saja, ikatan yang mengikat Gloria terbuka dengan sendirinya. Yang ternyata, penyebab keanehan itu disebabkan oleh iblis Abaddon. Gloria pun segera pergi dari sana menemui Thomas di dalam hutan. Dan di saat Thomas mengecek keadaan rumahnya, Thomas tidak menemukan sesuatu yang aneh. Melainkan Thomas malah melihat Gloria yang sudah hampir berubah menjadi iblis Abaddon sepenuhnya. Lalu adegan berpindah kepada Joan yang sudah sampai di hutan tersebut, di mana di sana Joan segera mengeksekusi temannya itu yang sudah mengantarkannya. Sementara itu Thomas kebingungan. Apakah dirinya harus membunuh Gloria yang sudah hampir berubah menjadi iblis? Tapi ternyata Thomas tidak bisa melakukan hal itu. Namun sayang, kesadaran Gloria yang sudah hampir menjadi iblis kemudian berkata kepada Thomas bahwa jika Gloria sudah berubah menjadi iblis sepenuhnya, maka Thomas adalah orang pertama yang akan diambil jiwanya oleh iblis Abaddon. Lalu, Thomas kembali lagi mengingat kejadian masa lalunya yang membuat wajahnya terbakar, yang ternyata hal itu disebabkan oleh Joan. Karena pada saat itu, Thomas kabur dari ritual pemanggilan setan. Setelah itu Thomas pun menjadi tidak sadarkan diri dan berjalan keluar rumah, tapi tiba-tiba saja dia malah bertemu dengan Joan yang sudah berada di sana. Sampai pada akhirnya, Joan sudah mempersiapkan semua ritualnya. Gloria kemudian berkata kepada Joan bahwa teganya kamu melakukan hal ini kepadaku. Tapi di sini Joan menjawab bahwa Gloria hanya dimanfaatkan saja olehnya untuk memanggil iblis Abaddon. Sementara itu Thomas yang sudah tersadar kembali kemudian mencoba keluar dari sana untuk menggagalkan ritual tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, ritual untuk perkawinan iblis Abaddon pun telah dimulai oleh Joan dan juga para anggotanya. Sehingga pada akhirnya, iblis Abaddon yang sesungguhnya pun telah berada di sana untuk melakukan perkawinan dengan Gloria, yang sudah berubah menjadi iblis Abaddon perempuan. Tapi tiba-tiba saja Thomas berhasil menggagalkan ritual itu sebelum matahari terbit. Gloria pun kemudian dibawa oleh Thomas keluar dari sana. Dan terlihat juga bahwa kedua sayap Gloria sudah terlepas dari punggungnya. Lalu beberapa saat kemudian, Gloria akhirnya sadar yang membuat Thomas bahagia melihat hal itu. Tapi ternyata, di sini kesadaran Gloria sudah berubah menjadi iblis Abaddon dan berkata kepada Thomas bahwa seperti perkataan sebelumnya, Thomas akan menjadi orang pertama yang diambil jiwanya. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana filmnya menurut kalian? Begitu mengerikan sekali bukan mengetahui bahwa pada akhirnya, walaupun Gloria sudah berhasil diselamatkan dari ritual perkawinan itu oleh Thomas, tapi sayangnya tubuh Gloria tidak bisa menolak kehadiran iblis itu, sehingga membuat dirinya menjadi sosok iblis Abaddon sepenuhnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ya udah, nama aku Zul. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.